Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan melaksanakan pertemuan ke-6 untuk mata kuliah dasar. Statistika dasar, pertemuan ke-6. Kita akan membahas sedikit satu atau dua contoh soal mengenai ukuran penyebaran data. Baik, eh, yang lalu kita sudah apa namanya, mempelajari mengenai penyebaran data itu apa saja, ya, termasuk jangkauan, variansi atau yang disebut sebagai ragam, ya, ataupun simpangan baku atau biasa disebut sebagai standar deviasi. Nah, sekarang ada beberapa contoh yang akan saya berikan dalam perhitungan ragam dan simpangan baku, ya. Baik, saya share dulu screen-nya. Baik, ini ya. Eh, Baik, langsung saja pertemuan ke-6 kali ini. Sebelumnya seharusnya kita melaksanakan kuis, ya. Kita melaksanakan kuis selama kurang lebih 40 menit. Lalu kemudian kita masuk ke contoh soal ini, ya. Baik, kita simak bersama-sama. Contoh soal satu, nilai-nilai berikut diberikan oleh 6 juri, ya, dalam suatu pertandingan senam, yaitu 7, 6, 5, 9. Sorry, 7, 5, 9, 7, 8, dan 6. Ya. Hitunglah simpangan baku populasi ini. Ya. Jadi nilai juri ini dianggap sebagai populasi. Maka yang kita gunakan adalah rumus populasi. Dan tentunya kalian sudah pelajari kemarin. Ya. Oke, ini. eh, Rumus simpangan baku populasi adalah disimbolkan dengan sigma, ya, sigma. Sigma sama dengan akar dari sigma. I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI dikurang mu pangkat 2, ya. Jadi diselisihkan dulu XI atau data ke I dengan rata-rata populasinya, kemudian dipangkat 2 kan, lalu setelah itu dijumlahkan. Nah, setelah itu dibagi dengan N atau banyaknya banyaknya populasi, kemudian diakar kuadratkan. Nah, eh, tentunya kita harus melihat dulu yang pertama, ya, apa yang kita butuhkan, ya, apa yang kita butuhkan untuk mendapatkan nilai dari sigma tersebut, ya. Nah, kalau sigma ini rumusnya adalah seperti ini, maka kita harus, kalau x ini kan adalah data, ya, datanya. Jadi ini adalah x1, x2, x3, x4, x5, dan x6, ya. Jadi eh baik, nah, ini X1, ini X1, X2, dan seterusnya sampai dengan X6, ya. Nah, seterusnya. Oke, oke. Terus eh mu, mu apa itu mu? Mu adalah rata-rata populasi. Maka harus kita cari dulu, ya, kalau mu. Nah, mu bagaimana rumusnya? Mu itu sama dengan apa? Jumlah dari atau sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, ya, XI, ya, XI dibagi dengan N, ya. Jadi kita harus cari dulu nih, ya, rata-ratanya. Jadi jumlah semuanya kemudian dibagi dengan berapa nih? N-nya berapa nih? N-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 juri. Ada 6, ya. 6. Oke. Nah, eh lalu
kita masukkan ke dalam rumus. Jadi mu itu sama dengan 7 tambah 5 tambah 9 ya, tambah 7 tambah, oh sorry, waduh, nah, tambah eh, sorry dia ya, ya, tambah berapa nih? 8 ditambah 6 ya. Ini dibagi dengan 6 ya. Sama dengan ya. 7 tambah 5 13 12. Ditambah 9 21. 21 tambah 7 28. 28 ditambah 8 berapa tuh? 28 tambah 8 36. Kemudian tambah 6 lagi berarti 42 ya. 42. Betul enggak? 42 dibagi 6. Kalau 42 dibagi 6 ini sama dengan bulat enggak? Bulat kayaknya ya. Bulat. Jadi dia hasilnya adalah 7 ya. 7. 42 bagi 6 adalah 7. Nah, kemudian baru kita bisa masukkan ke dalam sini ya. Nah, masukkan satu-satu. Jadi sesuai dengan sigmanya, rumusnya ya, sigma eh, 7 ya, 7 dikurang 7. Oh, terus pangkat 2 ya. Kemudian ditambah ya, ditambah berapa? 5 dikurang 7 pangkat 2 ya. Pangkat 2, kemudian ditambah lagi eh, 9 dikurang 7 pangkat 2. Kemudian ditambah lagi dengan 7, sorry, kita hapus dulu sedikit. Tambah lagi dengan 7 dikurang 7 pangkat 2. Nah, ya, karena yang ini sudah ya, tadi kita hapus saja ini, tidak mengganggu. Kemudian ditambah 8. 8 dikurang 7 pangkat 2. Sorry. Pangkat 2. Kemudian ditambah 6 dikurang 7 pangkat 2. Dibagi, langsung saja dibagi 6 ya, dibagi 6. Kemudian nanti akan kita akarkan di terakhir nanti ya. Oke, seperti itu. Jadi langsung ya kita olah datanya. 7 dikurang 7 nol. 0 pangkat 2 tetap 0 ya. Bilangan apapun yang dipangkat, bilangan 0 dipangkatkan berapapun ya, maka dia akan tetap menjadi 0. Di apapun, di pangkat berapapun ya. Kemudian 5 dikurang 7 adalah min 2. Min 2 di pangkat 2 berarti min 2 dikali min 2. Min 2 dikali min 2, min 2 dikali min 2. Nah, artinya min dikali min. Hilang minnya jadi positif ya, menjadi 2 dikali 2. 2 dikali 2 adalah 4 ya. 4. Kemudian ditambah 9 dikurang 7 2. Pangkat 2 4. 2 pangkat 2 4. Kemudian ditambah lagi 7 dikurang 7 0. Pangkat 2 0. Kemudian ditambah 8 dikurang 7 1. Pangkat 2 1 pangkat 2 1 tetap ya. Kemudian ditambah lagi 6 dikurang 7 minus 1 pangkat 2 berarti sama kayak tadi ya. Minus 1 dikali minus 1. Minus kali minus menjadi positif. Jadi 1 kali 1 adalah 1 ya. Terus dibagi dengan 6. Lalu diakarkan. Ya. Sama dengan kita jumlahkan semuanya berapa nih? 4 tambah 0 tambah 4 4. 4 tambah 4
8 tambah 0 8 tambah 1 9 tambah 1 10. Jadi akar dari 10 dibagi 6 sama dengan akar dari 5/3. Kenapa bisa 5/3, Pak? Karena ini kita bisa sederhanakan, ya, dibagi dua dua-duanya, ya. Di 10-nya dibagi dua, 6-nya juga dibagi dua. Dibagi dua ini, kemudian ini juga dibagi dua menjadi 10 bagi dua 5, 6 bagi dua 3, ya. Jadi akar 5/3 atau bisa kalau sampai di sini sebenarnya sudah saya anggap benar. Namun kalau apa namanya, kalau sampai di sini sebenarnya masih bisa disederhanakan, ya. Sampai di 10 per 6 pangkat akar 10 per 6 itu masih bisa disederhanakan. Tapi kalau sudah sampai sini sudah benar. Apalagi kalau misalnya nanti kalian jumlah apa namanya hitung lagi pakai kalkulator itu sama dengan berapa, ya? 1,29. Oke, ya, itu ya. Jadi hasilnya dari perhitungan ini adalah 1,29. Ya, seperti itu. Nah, contoh soal selanjutnya. Perlu kita hapus kayaknya. Kita hapus layarnya, clear screen, clear, ya, clear, clear my drawings. Nah, ini tadi sudah dapat jawabannya, kemudian kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal 2, ya. Tadi populasi, nah, saat ini sampel, ya. Contoh soal 2, pembandingan harga kopi dalam bungkus 200 gram di 4 toko kelontong yang dipilih secara acak di Majene, ya, menunjukkan bahwa ada kenaikan harga, ya, dari harga bulan sebelumnya, ya, sebesar, ya, jadi ada 4 toko, ya, dicek, ya, harga kopi biasa yang tidak ada mereknya kemudian dibungkus dalam kemasan 200 gram, ya. Itu dicek ternyata harganya bervariasi, ya, harganya bervariasi, ada yang 12.000, ada yang 15.000, ada yang 17.000, dan ada yang 20.000 rupiah, ya. Nah, ini adalah kenaikan harganya, ya, kenaikan harganya. Jadi mungkin kalau 12.000, mungkin sebelumnya di harganya 10.000 menjadi 22.000. Nah, ini yang dicatat di sini adalah hanya kenaikan harganya. Jadi kenaikan harganya eh, apa namanya? Berapa variasinya, variasi kenaikan harganya, ya, keragamannya, ya. Nah, ini yang mau dicari dari sampel 4 eh, toko kelontong di Majene, ya. Mungkin ada yang diambil di Malunda, ada yang diambil di Sendana, ada yang diambil di Majene Kota, dan juga mungkin ada yang diambil di sana-sana yang jauh-jauh, ya. Oke. Nah, eh, untuk rumusnya, kalau kita mencari simpangan atau variansi sampel, ya, ya, tentunya pakai apa? S pangkat 2. Ya, rumusnya ini S pangkat 2. Kemudian eh, sama dengan, ya. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. Oh, ini N-nya N kecil, ya. N kecil. Kita ubah dulu. Ini adalah N kecil karena ini kita berbicara tentang sampel, ya. Oh, ya. Kita ubah dulu ini equation-nya. Kita ubah dulu, ya, sambil kalian belajar bagaimana caranya buat equation, ya. Nah, ini bisa kita I sama dengan 1, N kecil, ya, N kecil, kemudian di sini ada pangkat 2, ada pangkat 2, ada bracket dulu, ya, bracket. Kemudian ada pangkat 2, oh sorry, pangkat 2 dulu. Pangkat 2, kemudian dalam sini ada bracketnya, ada kurungnya, ya. Nah, barulah kita masukkan ini.
Nah, ketik manual juga bisa ya. Ketik manual, tapi dengan menggunakan equation yang ada di sorry, X I ya, X I. Berarti dia harus pakai indeks. Sorry, sorry, sorry. Kita baiknya pakai indeks ini. Di bracket dulu, di pangkat 2 dulu, pangkat 2, kemudian ada bracketnya. Kemudian di sini ada pakai indeks X I dikurang dengan sorry, langsung saja ya, X bar, X bar, X bar pangkat 2. Jadi seperti ini ya harusnya ya. Ini adalah rumus eh, apa namanya, rumus variansi sampel atau ragam contohnya ya. Nah, sama ya, sama dengan mirip sekali dengan pengerjaan yang tadi. Kita harus pertama-tama dapat apanya dulu? Dapat ini ya, dapat yang ini. Apa ini? Adalah rata-rata. Ya. Kalau tadi di populasi kita pakainya mu, maka di sampel itu kita pakainya X bar ya. Sama dengan X bar sama dengan X bar itu sama dengan sigma ya. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan N kecil ya, dari X I ya, dibagi dengan N. Ya, sama dengan apa nih? 12 ya. Ribunya ini enggak usah kita ini ya, enggak usah kita ribu rupiah ini, enggak usah kita apa namanya? Kita eh, tuliskan nanti pada saat kesimpulan baru kita tambahkan oh, tulisannya adalah 20 ribu misalnya. 12 ditambah 15 ditambah 17 ditambah 20 ya. Dibagi dengan N-nya adalah 4. Sama dengan 12 ditambah 15, 27 ya. Ditambah 17 berarti 34 ya. 34 tambah 20 berarti 54. 54. Dibagi 4 sama dengan 54 dibagi 4 sama dengan berapa tuh? 40, 14 berapa ya? Sudah benar ya? 54 nih. 34. Ini kan 27. Ini 30. 44. 64 ya. Ini 27 ditambah 17 berarti 37. Tambah 7 berarti 44. Berarti 64 ya. Sorry. 64. Dibagi 4. Sama dengan berapa nih? 16 ya. 16, 16, 24 ya. 16. 40 dan 24. 16 sen. Ya. 16.000 sen. Ya, 16.000 sen sebenarnya ya. 16.000 rupiah. 16.000 rupiah. Ya. 16.000. Lalu masukkanlah di rumus ini ya. S kuadrat sama dengan. Ini lebih mudah karena tidak perlu diakarkan lagi nanti ya. Jadi langsung eh, 12 dikurang 16. Pangkat 2 ya. Kemudian ditambah berapa? 15 kurang 16. Aduh, 16. Sorry. 15 kurang 4. Lagi kan 4. Ya, ya. 16. Kenapa ini? Oh, ya.
16 pangkat 2 ditambah berapa? 17 kurang 16 pangkat 2 tambah 20 dikurang 16 pangkat 2 ya. Dibagi N-nya berapa nih? N-nya 4 dikurang 1 berarti 4 kurang 1. Kalau 4 kurang 1, 3 ya. Sama dengan berapa nih? 12 dikurang 16 sama dengan 4. Min 4 ya. Min 4 pangkat 2 ya. Min 4 dikali min 4. Berarti ini menjadi positif ya. Karena min kali min. Kemudian 4 kali 4, 16 ya. Jadi 16 ditambah dengan 15 kurang 16. Berarti min 1. Min 1 pangkat 2, 1 tambah 17 kurang 16, 1 pangkat 2, 1 tambah 20 dikurang 16, 4 pangkat 2 juga 16. Ya. Dibagi dengan 3. Sama dengan 16 tambah 1, 17 tambah 1, 18 tambah 16. Ya. Berarti 34. Ya. 34 dibagi 3. Itu enggak? 34 dibagi 3. Nah, 34 dibagi 3. Nah, kalau mau dikasih desimalkan boleh ya. Berapa nih? 30 berarti 11, sekian sekian. 11,33 gitu ya. 11,3333. Kaplah dua angka di belakang koma. Tapi sampai sini sebenarnya karena ini tidak bisa di apa namanya? Dipecah, dikecilkan lagi pecahannya. Jadi sudah aman sebenarnya sampai sini ya. Sampai sini sudah aman. Jadi variasi sampel atau variansi sampel atau ragam contoh dari kenaikan harga kopi adalah 11.033 ya. Atau bisa kita bilang ini anggaplah ini dikali 1.000 ya. Jadi berarti 11.333.000 rupiah ya. Jadi bervariasinya itu 11.333 rupiah ya. Dari semua toko yang ada di Majene. Dari 4 toko yang ada di Majene ini yang sudah kita hitung ya. Seperti itu ya. Eh, ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan di chat saya ya atau di eh, grupnya. Kemudian setelah ini saya akan memberikan tugas ya, tugas. Silahkan kalian kerjakan di rumah masing-masing dan dikumpulkan maksimal pada tanggal berapa ya? Pada tanggal berapa ya enaknya dikumpulkan? Pada tanggal ya hari ini, kalau hari ini bisa selesai ya bagus ya. Sebaiknya pada tanggal 27 ya, 27. Atau nantilah tanggal 8 ya, tanggal 8 kalian kumpulkan. Oke, di soalnya nanti tugasnya nanti dikumpulkan tanggal 8. Berikut adalah soal dari tugas kalian. Oke, saya mau tambahkan sedikit mengenai apa namanya teknis pengerjaan soalnya ya. Soal-soal yang seperti ini. Ada tadi saya kerjakan diuraikan ya, diuraikan jadi terurai. Kita cari dulu mu atau x barnya. Nah, sedangkan ada pengerjaan sebenarnya kalau mau kita rapi ya kita membuat tabel ya, tabel dari data-data tersebut. Nah, tabelnya itu contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Nah, tabelnya itu bisa kita buat ya. Ini kalian bisa tulis tangannya, tulis nomornya, nomor datanya ya, data keberapa ini ya, data keberapa. Kalau tadi contoh 1, ini maka sampai 6 ya. Data keberapa, kemudian nilainya, X-nya, XI-nya ini, kemudian ada kita tulis XI kurang X, kurang mu ya, kurang mu ya di sebelahnya. Jadi
Berapapun banyaknya datanya, jadi kita tidak bingung. Kalau kita uraikan tadi, kalau banyak datanya, 20, 30 datanya, maka kita akan bingung bagaimana cara apa namanya? Mungkin ketukar-tukar ya, ketukar. Tapi kalau kita pakai tabel, maka nanti apa namanya? Lebih rapi ya, lebih rapi istilahnya ya. Oke, contohnya, nah ini langsung ya. Jadi sigmanya berapa nih? Jumlahnya berarti ya, jumlah antara jumlah ini semua ya sama dengan kalau di Excel itu pakai sama dengan sum ya, pakai sama dengan sum. Atau boleh kalian juga 42 hasilnya ya. 42 atau boleh kalian juga pakai apa namanya? Rumus manual ya, manual sama dengan 7 tambah 5 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 6. Itu sama saja ya. 42 juga hasilnya. Tapi kalau mau ringkas, pakai formula sama dengan sum. Nah, ini kalau di Excel ya. Ini sekalian kita belajar Excel juga. Nah, 42. Kemudian 42 kalau mau dicari mu sama dengan 42 dibagi dengan 6 ya. Langsung saya dapatnya berapa? Dapatnya 7 ya, 7 ya. Oke, 7. 42 dibagi 6 hasilnya adalah 7. Nah, kalau di Excel kalian juga bisa pakai sama dengan average. Nah, average ya. Average dari ini ya. Nah, langsung dapat 7. Atau secara manual juga bisa ya sama dengan ini 7 tambah 5 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 6 ya. Kemudian dibagi dengan 6 ya, dibagi 6. Dapat juga 7 ya. Tapi kalau mau rumus yang simple ya sama dengan average tadi ya, average. Nah, langsung saja langsung jadi dia average. Nah, sama saja sebenarnya ya. Nah, lalu ini berarti sama dengan 7 dikurang rata-ratanya ya, mu-nya ini ya. Nah, sama juga ya, nol. Nol berarti eh, yang ini 5 dikurang 7. Nah, kalau kita mau eh, membuat rumusnya seperti ini, kalau kita tarik ke bawah ya, sebenarnya rumus itu bisa di-copy. Rumus itu bisa disalin ya. Kalau kita tarik ke bawah, maka dia akan bergeser ya. Jadi sebelumnya kita maunya 7 dikurang 7, 5 dikurang 7 ya. Tapi kalau rumusnya kita tarik, tarik ke bawah dipakai ini ya, pakai drag di sini, maka dia akan bergeser rumusnya ya. Jadi 5 dikurang di bawahnya. Ini tidak ada isinya ya. Jadi makanya dia hasilnya jadi 5 saja ya. Harusnya kita tarik lagi ke atas sini ya, kita tarik lagi ke atas. Itu caranya ya. Nah, tapi kita akan ribet kalau datanya banyak, datanya ratusan ribuan. Maka bagaimana caranya supaya ini tidak bergerak ya? Yang bergerak itu kalau kita tarik ke bawah cuma ini ya, cuman yang ini, cuman yang pertama ya, cuman di sini. Nah, berarti kita kunci istilahnya, kita kunci eh, ya pengurangnya ini ya, yang mu-nya ini kita kunci. Kuncinya adalah kunci baris, ya, kunci baris. Atau kunci kolom juga bisa sebenarnya. Kunci kolom maksudnya kolomnya tetap, barisnya bergerak. Nah, kalau kunci kolom, maka baris akan tetap ya. Kalau kunci kolom itu kita pakai dolar ya, dolar. Dolar di depan kolomnya. Dolar C, C, C apa namanya? Dolar C ya. Ini berarti kita kunci kolomnya. Tapi ini tidak bisa. Kalau kita kunci kolomnya, maka tetap dia di kolom C, barisnya bergerak, tetap bergerak ya. Nah, maka sama saja ya, sama saja hasilnya. Tetapi yang harus kita kunci adalah barisnya di sini, ya, barisnya. Barisnya kita kunci berarti eh, kita kunci di sini pakaikan dolar di sini ya. C dolar 10 baru baru bisa. Nah, kalau kalian kerjakan secara manual saja nanti ya pakai pakai kertas. Jadi nggak usah pakai kunci-kunci seperti ini ya. Pakai kertas. Tulis saja begini di kertas, kemudian berapa hasilnya dan sebagainya. Nah, oke, yang seperti ini sudah jadi ya, sudah jadi. Kemudian apalagi yang kita butuhkan untuk mendapatkan simpangan baku tadi ya. Jadi kita butuhkan lagi adalah XI pangkat 2 kan? Pangkat 2 di sini. Pangkat 2. Pangkat 2-nya yang kita butuhkan. Berarti kita, nah gini ya pangkat 2-nya.
Oke, ini pangkat 2. Kemudian langsung saja ya sama dengan ya 0 pangkat 2 berapa? Langsung di sini pangkat. Kalau pangkat di Excel itu pakai ini ya. Pangkat 2. Nah, langsung ditarik rumusnya. Dapat ya. Bisa disimpan. Oke, ini ya. Dapat sampai ke 6. Dapat ini kemudian kita butuh apa? Jumlah dari pangkat 2 ini. Maka langsung lagi kita sama dengan sum ya. Dalam kurung di blok datanya, kemudian ditutup kurung, enter. Jadinya hasilnya adalah 10. Jadi jumlahnya 10 ya, 10. Tadi di soal kita sudah dapati bahwa eh, akarnya ya, akar dari jumlahnya ini dibagi dengan n ya. Oke, berarti eh, kita bisa dapat apa istilahnya? Langsung saja kita copy lagi ya, copy lagi, copy eh, simbolnya di sini ya, atau kita buat. Kalian kalau pakai kertas biasa atau tulis tangan lebih enak sebenarnya ya. Kita buat di sini sigma yang kecil ya. Ini kemudian kalau ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah nol ya. Udah pernah kayaknya saya kasih tahu ya bahwa jumlah dari simpangan itu adalah nol ya. Di sini pasti hasilnya nol. Tidak perlu kita cari. Nah, kemudian 0 dibagi dengan apapun, ya, hasilnya nol juga di sini ya, juga di sini nanti. Nah, sedangkan ini beda ya. Nah, eh, simpangan kita cari berarti langsung saja di sini ya, simpangan dari nilai x ini, ya, nggak usah lagi di sini. Kita cuma butuh di sini saja, atau hapus saja ini ya. Nah, jadi simpangannya sama dengan 10 ya dibagi 6 ya, 10 dibagi 6 diakarkan ya, diakarkan. Atau kita di sini masih pangkat 2 misalnya ya, di sini masih pangkat 2. Kemudian di bawahnya baru kita pakai yang tidak pangkat 2 ya. Aduh, sigma ya. Ini berarti ini adalah 10 per 6. Sorry. Sama dengan 10 dibagi 6. Oh, dia berubah ya. Harusnya kita pakai general ya. 1,667 ya, sama dengan akarnya SQRT dari ini 1,29 sama yang tadi ya, sama yang tadi. Begitu caranya ya, begitu caranya. Jadi kalau banyak dia aman kita ya, aman maksudnya banyak seberapa pun tidak tidak tertukar-tukar nanti ya, karena yang sudah ada tabelnya masing-masing, sudah ada kolomnya, ada barisnya masing-masing. Ya itu tips ya dari saya untuk membuat apa namanya, mencari simpangan baku atau ragam dengan menggunakan tabel ya. Jadi kalian silahkan gunakan cara ini atau cara uraian tadi boleh ya, silahkan. Baik, sampai di situ. Ya. Silakan kita akan melanjutkan ke soal untuk kalian masing-masing. Ya. Baik, terima kasih. Ingat tugasnya akan dikumpul pada tanggal 8 April 2025. Sebaiknya dikerjakan memang ya sebelum tanggal 8 karena nanti eh, apa namanya, eh, kalian jadi tidak fokus mengerjakannya kalau misalnya
tanggal 8 baru mau dipecah. Baik, sekian, selamat bekerja dan selamat menunaikan ibadah puasa. Kemudian saya juga mengucapkan mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Ya, semoga Idul Fitri kali ini menjadikan hati kita menjadi lebih bersih, jernih, dan juga kita kembali menjadi dan digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.